Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Siti Dewi Nafisa. Pada video kali ini kita akan sharing mengenai bab puasa. Wah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya puasa. Nah, puasa ini apa sih teman-teman? Ya, benar sekali. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Sudah tentu, puasa merupakan hal yang wajib dilakukan bagi umat muslim dan muslimah. Namun sebelum itu, puasa apa sih yang wajib dilaksanakan oleh kita semua selaku umat muslim? Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian puasa. Jangan sampai kita melaksanakan puasa, akan tetapi kita tidak tahu apa itu puasa. Nah, puasa secara bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau menurut syara, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia tadi arti dari berpuasa atau puasa. Sedangkan apa saja sih hal-hal yang harus ada ketika kita melaksanakan puasa? Tentu saja kita harus mengetahui rukun yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa nih teman-teman. Nah, apa saja rukunnya? Rukun berpuasa yaitu yang pertama, niat. Nah, jadi kita ketika hendak melaksanakan puasa, kita tentu saja harus berniat di malam hari. Terutama puasa wajib nih teman-teman, harus berniat terlebih dahulu, karena niat ini merupakan salah satu rukun dalam berpuasa. Kemudian apalagi? Tentu saja setelah kita berniat, kita melaksanakan atau menjalankan puasa dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Terbitnya fajar itu ditandai dengan azan subuh nih teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya subuh itu teman-teman sudah tidak boleh makan, minum, dan sudah mulai melaksanakan puasa. Tentunya tidak hanya menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi teman-teman tidak hanya menahan haus dan dahaga, tapi teman-teman juga harus bisa menahan hawa nafsu kita nih teman-teman. Seperti itu kan tadi kita sedang membahas mengenai rukun dalam berpuasa. Lalu bagaimana dengan syarat-syaratnya? Adakah syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan puasa? Tentu saja ada nih teman-teman. Apa saja syarat-syaratnya? Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat wajib berpuasa. Nah, orang seperti apa sih yang harus wajib berpuasa? Tentunya ada syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Nah, jika orang tersebut tidak beragama Islam, tentu saja tidak diwajibkan. Nah, kemudian yang kedua, orang tersebut harus sudah balik. Nah, ketika kita sudah mencapai umur atau bisa dikatakan balik, itu biasanya ditandai dengan yang wanita, biasanya haid. Yang laki-laki atau pria, biasanya mereka sudah mengalami mimpi basah. Nah, itu sudah bisa dikatakan wajib berpuasa karena sudah balik. Nah, yang ketiga itu berakal sehat. Tentu saja nih teman-teman, apabila orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian
Kemudian yang keempat yaitu bermukim atau sedang tidak safar ataupun berpergian jauh. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi di rumah tentunya dan sedang tidak safar atau tidak berpergian jauh, itu wajib berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas, tentunya untuk teman-teman yang muslimah nih. Jadi ketika kita, misalnya saya sendiri sedang haid ataupun teman-teman sedang nifas, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang keenam yaitu mampu berpuasa. Nah, mampu di sini tentu saja bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit, sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, itu tidak diwajibkan. Namun untuk kita semua yang sehat, kemudian mampu untuk melaksanakan puasa, itu tentu saja diwajibkan ya. Kemudian bagaimana sih ketika kita sudah melaksanakan puasa, ada nggak sih syarat sah kita dalam melaksanakan puasa? Wah, ternyata ada loh teman-teman. Apa saja sih syarat sah berpuasa? Apa saja nih kriteria ataupun syarat-syarat sah ketika kita melaksanakan puasa? Nah, syarat sah puasa yang pertama yaitu tentu saja orang tersebut beragama Islam. Nah, yang kedua tamayiz. Nah, tamayiz ini merupakan tamayiz atau mumayyiz ini dapat membedakan antara hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, misalnya nih adik saya itu kan belum dikatakan balik. Nah, tapi dia sudah bisa membedakan antara hal yang benar dan hal yang buruk, yang baik dan yang buruk. Puasanya bisa saja dikatakan sebagai puasa yang sah. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja berakal sehat. Karena orang yang gila itu puasanya tidak sah ya teman-teman. Yang keempat yaitu suci dari haid, nifas. Nah, ini tentunya untuk yang perempuan. Misalnya nih, saya atau teman-teman muslimah lainnya sedang berpuasa, kemudian jam 5 sore datang bulan atau haid. Wah, tentu saja itu puasanya langsung batal. Emang sakit tak berdarah ya teman-teman. Karena puasanya dianggap tidak sah ketika kita sebagai wanita atau muslimah itu haid ataupun nifas. Nah, kemudian yang keenam itu ketika kita niat. Nah, jadi syarat sah berpuasa itu yang keenam itu adalah niat. Karena jika kita tidak niat maka puasanya tidak sah. Nah, tadi kan di awal kita sudah menjelaskan, kita sudah sharing bahwasanya rukun berpuasa itu niat. Nah, karena kalau misalnya kita tidak niat, tentu saja puasanya tidak akan sah. Oke teman-teman, apakah bisa dipahami? Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam puasa nih. Wah, macam-macam puasa. Memang ada berapa macam ya? Nah, puasa ini ada dua, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, puasa wajib nih, pasti teman-teman sudah tahu dong puasa apa itu. Karena puasa wajib ini tentunya wajib banget dilakukan oleh umat muslim dan muslimah. Dan apabila kita meninggalkan puasa wajib, tentu saja kita akan berdosa. Dan hukum ini kan fardu ain, namanya juga puasa wajib. Tentu saja apabila ditinggalkan kita berdosa. Namun apabila kita meninggalkan puasa wajib karena ada sebab-sebab tertentu, kita wajib mengqadha ataupun membayar puasa tersebut di hari
biasanya untuk kaum muslimah nih atau kaum perempuan. Pasti dalam 1 bulan tersebut itu ada saja bolongnya, karena pasti haid kan, ataupun wanita yang sedang nifas itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi bisa dilaksanakan atau dikodok di lain hari. Nah, puasa wajib ini namanya puasa apa yo? Puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan tentu saja dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, puasa wajib ini bagaimana sih cara niatnya? Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan, dan sudah hafal sekali pastinya dengan niat dari puasa Ramadan ini. Tentunya dong secara setiap tahun teman-teman melaksanakannya. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Nah, itu tadi niat dari puasa Ramadan. Lalu doa berbuka puasanya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, itulah tadi niat dan juga doa untuk berbuka puasa. Lalu setelah tadi kita membahas puasa wajib, apa saja sih puasa yang bisa kita laksanakan selain puasa Ramadan? Nah, ada puasa-puasa yang bisa kita laksanakan di selain bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah nih teman-teman. Apa saja sih puasa sunnah yang bisa kita laksanakan? Nah, yang pertama, kita bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal nih teman-teman. Nah, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sekian lamanya, 1 bulan lamanya, kemudian tanggal 1 Syawal kita memperingati hari kemenangan ataupun hari raya Idul Fitri. Nah, setelah itu di tanggal 2 Syawal kita bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Lalu bagaimana sih niatnya? Nah, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatan syawalillahi ta'ala. Nah, itulah tadi niat dari puasa Syawal. Nah, kemudian ada puasa sunnah apa lagi sih? Selanjutnya akan ada puasa sunnah Asyura dan juga puasa sunnah Tasu'a. Nah, puasa sunnah ini dilaksanakan pada tanggal berapa ya? Kedua puasa sunnah ini dilaksanakan pada tanggal 9 dan juga tanggal 10 Muharram nih teman-teman. Nah, lalu niat dari puasa Asyura seperti apa ya? Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati syura'illahi ta'ala. Itulah tadi niat dari puasa Asyura. Nah, kemudian bagaimana dengan niat puasa sunnah Tasu'a? Nah, untuk niat dari puasa sunnah Tasu'a yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Nah, itulah tadi niat dari puasa sunnah Tasu'a. Lalu bagaimana dengan puasa lainnya? Masih adakah puasa sunnah lainnya? Wah, tentu saja masih ada. Hari ini puasa berikut ini merupakan puasa sunnah yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW nih teman-teman. Nah, ayo teman-teman pasti bisa nebak dong puasa apa ini? Ya, puasa
dalam melaksanakan puasa. Tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Yang pertama, tentu saja meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kesabaran kita, melatih hawa nafsu kita, mengontrol emosi. Nah, dan juga tentu saja bisa membuat kita menjadi lebih bersyukur. Selain itu juga tentu kita akan lebih berbuat hati-hati teman-teman, dan tentu dong meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Nah teman-teman, ternyata ada hari yang diharamkan dalam berpuasa loh. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga yaitu Hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kita tidak boleh berpuasa. Itulah tadi pembahasan mengenai puasa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.